Video ini didukung oleh Widya Edu, aplikasi belajar interaktif. Annyeonghaseyo, 내 이름은 자히드입니다. Konten kreator edukasi dan pengembangan diri. Di video kali ini aku akan membagikan 6 aplikasi rekomendasiku untuk pelajar. Aplikasi ini ada yang berguna untuk kegiatan akademis supaya kamu makin berprestasi di sekolah. Ada juga yang untuk kegiatan non-akademis supaya kamu bisa mengembangkan dirimu di luar kelas. Di video kali ini aku akan menyebutkan aplikasinya apa saja, fungsinya apa, kemudian caraku menggunakannya. Aplikasi pertama adalah Notion. Notion ini adalah aplikasi untuk menyimpan catatan, membuat to-do list, jurnal, kalender, dan banyak hal lainnya. Fitur-fitur di aplikasi ini dirancang supaya kamu bisa lebih produktif dan bisa mempunyai sistem yang lebih terorganisasi. Ini sangat berguna untuk mengatur berbagai macam pekerjaan. Bisa jadi pekerjaan dari sekolah, dari kantor, atau bahkan kamu bisa buat to-do list pekerjaan sehari-hari. Aku biasanya pakai Notion untuk menyusun naskah video, membuat jadwal, mencatat ide-ide, atau membekukan hal-hal yang lewat di kepalaku. Kalau kamu kayak aku yang motivasi dan kreativitasnya itu suka hilang timbul, aplikasi ini bisa sangat membantu kamu. Dengan satu akun saja, kamu sudah bisa mengakses Notion dengan tersinkronisasi. Jadi kamu bisa buka di HP, di komputer, di tablet, atau gawai apapun, dan perubahan yang kamu buat dalam satu gawai akan berpengaruh untuk gawai lainnya. Ini sangat membantuku, karena dulu biasanya aku punya catatan yang berbeda-beda untuk setiap gadget. Di HP aku punya note sendiri, nanti di komputer aku punya teks dokumen sendiri, dan aku juga punya catatan yang ditulis di buku. Sebagian orang mungkin bisa melakukan itu, tapi kalau aku jadi suka bingung. Kadang-kadang aku bingung nulis idenya tuh di mana. Kemarin aku simpen di komputer, aku simpen di HP, atau di mana. Dan nyarinya itu semakin sulit. Jadi banyak banget ide yang sebenarnya bagus yang hilang karena aku nggak terorganisasi. Dengan adanya Notion ini, sekarang ide-ideku lebih tertata. Kalau misalnya untuk bikin video, sekarang aku punya workflow tersendiri. Di Notion ini ada fitur Kanban boards namanya. Jadi nanti ada banyak kayak tiang-tiang atau kolom-kolom gitu, dan di tiap kolom ini aku bikin langkah-langkah untuk membuat video. Jadi misalnya kolom pertama itu adalah idenya, kemudian kalau aku siap mengeksekusi itu, dari kolom pertama aku pindahin ke kolom kedua, yaitu kolom writing in progress atau sedang ditulis, kemudian nanti dipindahin lagi ke kolom yang katanya adalah siap untuk direkam, kemudian setelah itu siap untuk dipublish sampai akhirnya publish. Ini sangat membantu aku. Jadi kalau misalnya dulu tuh aku punya ide video banyak banget, aku tulis di satu lembar notes tapi nggak ada sistem yang jelas. Tapi sekarang aku lebih tertata, step by step ada workflow-nya. Yang awalnya ide, ketika siap ditulis akan kutulis, kemudian ketika siap direkam akan direkam, kemudian akan siap dipublish sampai akhirnya dipublish. Ini aku ngikutin workflow-nya dari Ali Abdal. Kamu bisa nonton videonya, atau nanti kalau misalnya kamu mau nonton yang versi aku, versi bahasa Indonesia, di waktu yang akan datang aku akan bikin. Selain itu, Notion ini juga sangat berguna untuk keperluan akademis. Kamu bisa membuat catatan-catatan pelajaran, kamu juga bisa buat timetable kayak kalender gitu, kemudian to-do list, checklist, kamu bisa buat jadwal dan daftar kursus-kursus, kamu juga bisa buat deadline tugas-tugas. Aku belum sempat pakai Notion sebagai pelajar, tapi aku udah mulai belajar dari orang-orang lain yang sedang menggunakannya untuk keperluan akademis. Jadi mereka tuh dari awal semester udah bisa buat jadwal yang jelas, yang runtut, jadwal belajar, dan lain sebagainya, dan ini sangat membantu mereka supaya perjuangan studi dalam semester itu semakin mudah. Yang jelas, hal paling aku suka dari aplikasi ini adalah sinkronisasinya. Jadi kalau misalnya aku lagi males-males di sofa atau di luar rumah, aku bisa nulis ideku dulu, dan nanti ketika aku lebih serius, aku bisa pulang, aku buka di komputer dan kerjain di situ tanpa ada lagi ide bagus yang menguap dan akhirnya aku menyesal. Aplikasi ini bisa di-download secara gratis di App Store atau Play Store, dan kamu juga bisa buka di web. Di dalamnya ada beberapa plan atau opsi untuk upgrade, tapi jujur aku sampai sekarang belum ada merasa kebutuhan untuk pakai yang berbayar. Selama ini pakai yang gratis dan alhamdulillah nyaman suraman. Aplikasi berikutnya adalah Forest. Aplikasi ini udah cukup terkenal, dan kalau misalnya kamu belum tahu Forest ini apa, Forest ini adalah aplikasi Pomodoro Timer yang bisa kamu gunakan ketika kamu belajar. Jadi kamu bisa set waktu fokusnya dan nanti kamu pencet mulai. Ketika kamu memulai, Forest ini akan menanam pohon, dan pohonnya itu akan terus tumbuh sampai mateng ketika nanti Pomodoro Timermu sudah selesai. Kalau misalnya kamu keluar dari aplikasi ketika pohon ini sedang bertumbuh, pohonnya akan hancur, nggak jadi tumbuhnya, mati. Aku udah mulai pakai aplikasi ini sejak awal SMA, dan kalau lagi zaman-zamannya ngambis, ini sangat membantu untuk menjaga fokus. Ini juga aplikasi yang biasanya aku pakai dalam video study with me. Aplikasi ini efektif karena ketika kita mulai menanam pohon, ada semacam rasa tanggung jawab untuk memupuk dan menunggu sampai pohon tersebut matang. Kalau misalnya kita keluar dari aplikasi, kita berarti bertanggung jawab akan kematian satu pohon. Pakai aplikasi ini juga semacam main game gitu, dan ingat, salah satu tips untuk belajar adalah jadikan pelajaran itu menyenangkan, jadikan itu seperti game. Dan dengan adanya timer berpohon ini, rasanya kayak lagi main game. Dan nanti setiap selesai menanam, kamu juga akan mendapatkan koin. Koin ini bisa kamu gunakan untuk membeli in-app purchases, kayak misalnya
Kamu bisa beli bibit pohon yang bermacam-macam atau beli sound effect di aplikasi ini. Bahkan dengan koin yang kamu kumpulkan, kamu juga bisa berkontribusi untuk menanam pohon di dunia nyata. Di App Store, aplikasi ini berbayar. Sedangkan kalau di Android, aplikasi ini bisa kamu download secara gratis dan nanti di aplikasi ada opsi untuk mengupgrade ke versi yang berbayar. Harganya nggak terlalu mahal dan mempertimbangkan manfaat yang bisa kamu dapatkan. Aku rasa ini adalah pembelian yang sangat worth it. Alternatifnya, kamu bisa download aplikasi Flip. Aplikasi ini mirip-mirip sama Forest, cuma aplikasi ini punya sistem leaderboard yang lebih tertata. Jadi kamu ntar bisa berantem dan lomba-lombaan sama teman-temanmu siapa yang paling lama belajarnya. Dan kamu juga bisa bersaing sama pelajar-pelajar lain yang ada di seluruh dunia. Aplikasi berikutnya adalah Anki atau Quizlet. Ini adalah aplikasi flashcards. Flashcards itu adalah kartu-kartu yang memuat informasi di kedua sisi kayak gini. Jadi di satu sisi itu ada informasi umumnya, kemudian di baliknya ada penjelasan lebih lanjut tentang informasi di sisi satunya lagi. Bedanya, di Anki dan Quizlet ini, kamu bisa bikin flashcards yang digital. Di aplikasi, kamu bisa membuat flashcardsmu sendiri, atau kamu bisa pakai template yang udah dibikin orang lain. Ada banyak banget template yang bisa kamu cari, dan kamu sesuaikan dengan kebutuhan belajarmu. Biasanya, flashcards ini berguna untuk pelajaran atau materi-materi yang banyak menghafalnya, kayak biologi atau pelajaran-pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Jujur, kalau aku sendiri belum terbiasa pakai aplikasi flashcards ini, tapi aku punya banyak teman, terutama yang jurusan IPS, dan mereka pakai flashcards ini untuk belajar. Yang jelas, sesuaikan dengan cara belajarmu. Bereksperimenlah dan cari yang terbaik. Aplikasi berikutnya adalah Spotify. Kenapa aku rekomendasiin aplikasi streaming musik? Selain bisa digunakan untuk refreshing, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk keperluan akademis atau pengembangan diri. Di Spotify ini kamu bisa menemukan berbagai jenis musik dan kamu bisa menggunakan musik itu untuk menemanimu dalam belajar. Kalau aku punya playlist khusus untuk belajar, ada yang playlist musik klasik, ada playlist musik lo-fi, ada juga playlist yang isinya adalah instrumen-instrumen dari TV show, game, film yang aku gunakan atau aku dengarkan ketika aku lagi belajar. Playlist ini udah aku bikin dan aku sebarkan juga. Sekarang followersnya ada sekitar 1.700-an. Kamu bisa menggunakan playlist ini untuk belajar atau kamu bisa membuat playlistmu sendiri yang isinya adalah musik-musik yang cocok dengan gaya belajarmu. Selain itu, kamu juga bisa mempercerdas diri dengan mendengarkan podcast-podcast yang ada di aplikasi Spotify. Waktu SMA aku sering banget bolak-balik Pekanbaru Duri yang durasinya adalah 6 jam pulang dan pergi. Dan selama perjalanan, Spotify ini yang menemani aku. Aku dengerin musik yang aku suka dan aku juga sambil dengerin podcast. Aplikasi ini bisa di-download secara gratis. Dengan catatan, kalau misalnya kamu download atau kamu pakai paket yang gratis, fiturnya itu sangat terbatas. Kalau aku sendiri biasanya beli paket yang 3 bulan dan sejauh ini sangat worth it menurutku. Kabar baiknya, kalau kamu punya kartu tanda mahasiswa atau student ID, kamu bisa membeli paket-paket Spotify ini dengan harga yang jauh lebih murah. Aplikasi berikutnya adalah Widya Edu, sponsor dari video kali ini. Widya Edu adalah aplikasi bimbel online terbaru yang interaktif dan bisa dipersonalisasi untuk setiap penggunanya. Salah satu tantangan dalam belajar daring adalah kuota. Widya Edu menawarkan solusi dengan penggunaan data atau kuota yang lebih hemat sampai 90%. Biasanya kalau bimbel online itu kan proses belajarnya satu arah, tapi dengan Widya Edu proses belajarnya bisa dua arah. Kamu bisa berkonsultasi dan berinteraksi dengan tutor terkualifikasi supaya semakin paham. Di Widya Edu juga terdapat tryout atau ulangan harian yang bisa kamu kerjakan untuk mengukur efektivitas proses belajarmu. Yang paling kerennya lagi, di Widya Edu ini ada fitur presensi menggunakan face recognition supaya kamu semakin disiplin dalam proses belajar. Kamu bisa download aplikasi Widya Edu di App Store atau Play Store dan kamu bisa mendapatkan masa percobaan gratis selama 1 bulan pertama. Aplikasi berikutnya adalah Cam Scanner. Aplikasi ini digunakan untuk nge-scan dokumen apapun dari HP. Cukup dengan difoto. Ini membantu banget terutama dalam kondisi belajar daring seperti ini. Dulu waktu akhir SMA aku juga sempat belajar di rumah dan aku pakai aplikasi ini untuk ngumpulin tugas-tugasku. Dengan menggunakan aplikasi ini, tulisan tanganmu akan lebih jelas dibandingkan kalau difoto kayak biasa. Ini akan memudahkan guru-guru, dosen, atau siapapun yang menilai tugasmu dan mungkin kamu bisa dapat poin kerapian yang lebih. Ini juga berguna banget untuk daftar-daftar kuliah atau beasiswa yang membutuhkan banyak scan dokumen. Aku beberapa kali menggunakan aplikasi ini untuk scan sertifikat dan rapor atau kapanpun aku membutuhkan scan dokumen secara segera.
Memang sih lebih baik pakai scanner betulan. Tapi kalau kondisinya daring kayak gini, susah kemana-mana, susah ke tempat fotokopi, atau kamu lagi ditekan waktu dan butuh solusi yang cepat, Cam Scanner ini bisa jadi sahabat kamu. Untuk downloadnya gratis, tapi kayak yang lainnya, di dalam aplikasi nanti kamu punya opsi untuk upgrade ke versi yang berbayar. Di video-video yang akan datang, aku akan terjun lebih dalam tentang bagaimana aku menggunakan aplikasi-aplikasi ini dan aplikasi lainnya. Sementara itu, kamu bisa nonton tips belajar dan video-video lainnya di sebelah sini. Terima kasih dan sampai jumpa. 우리 차. Das ist alles, Mann. Ich bin schon fertig. Das Video ist schon bereit. Du.